sebelum pandemi agak susah sekali untuk mengajak orang datang ke gereja. Dengan berbagai macam alasan kita ajak mereka ke gereja, tetapi tetap aja susah. Alasannya juga 1001 alasan. Yang nggak punya uang persembahan lah misalnya begitu ya, yang ekstrim banget nih. Atau nggak punya waktu, atau malas, dan lain sebagainya. Intinya sih sebenarnya hidupnya belum fokus kepada Tuhan. Shalom Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memiliki rencana yang terbaik untuk kita lakukan pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita andalkan firman Tuhan supaya hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Dia. Dan firman Tuhan kita baca dari hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 sampai dengan yang ke-41. Ya, agak sedikit panjang tapi tetap kita membacanya begitu ya. Ya, Saudara, kalau kita renung-renungkan juga bahwa dulu sebelum pandemi agak susah sekali untuk mengajak orang datang ke gereja. Dengan berbagai macam alasan kita ajak mereka ke gereja, tetapi tetap aja susah. Alasannya juga 1001 alasan. Yang nggak punya uang persembahan lah misalnya begitu ya, yang ekstrim banget nih. Atau nggak punya waktu, atau malas, dan lain sebagainya. Intinya sih sebenarnya hidupnya belum fokus kepada Tuhan. Sehingga bagi mereka ibadah itu tidak penting. Nah, setelah pandemi seperti saat ini yang kita alami, sebenarnya ibadah itu semakin gampang karena bisa tinggal tonton melalui YouTube atau ikut Zoom atau ikut dan lain sebagainya. Bentuknya lebih gampang karena kita tidak usah kemana-mana, kita hanya cukup di rumah saja, ambil laptop, ambil gadget, kita buka, lalu kita bisa ikut terlibat dalam ibadah. Tapi sepertinya hal ini tidak berubah, tetap saja susah untuk datang beribadah secara online. Alasannya juga banyak-banyak, nggak punya gadget lah, nggak punya pulsa, maksudnya nggak punya pulsa untuk bisa beli kuota, dan lain sebagainya. Jadi intinya sama saja, mau dalam situasi apapun, mau situasinya enak, gampang, sulit, tetap aja kalau orang belum fokus kepada Tuhan, pasti dia tidak akan mau datang beribadah. Nah, demikian juga dengan orang-orang Israel yang mengalami pembuangan oleh Raja Asyur ini, yang dibuang begitu ya. Dan mereka itu ada bercampur dengan orang-orang lain dalam pembuangan ini di ayat yang ke-24. Jadi waktu diangkut sama Raja Asyur, ternyata bukan hanya Israel tapi juga banyak bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa orang Israel itu tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan sampai Tuhan memanggil singa, gitu, menurunkan singa untuk menerkam. Itu merupakan satu peringatan yang cukup serius supaya bangsa Israel, walaupun engkau dalam masa sulit di pembuangan, engkau ingat aku. Tapi ternyata juga enggak juga ya diingat oleh bangsa Israel. Bahkan Raja Asyur pun itu mengirimkan imam begitu ya. Kebayang ini imamnya dia, bukan imam Tuhan beneran gitu ya, imamnya dia. Supaya bangsa Israel ini ya setidaknya lu tuh punya ibadah begitu ya. Tapi tetap aja mereka, yang uniknya ya kalau kita tadi baca di ayat 39, tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri, termasuk bangsa Israel. Jadi mereka benar-benar membuat Allahnya mereka sendiri, versinya mereka sendiri, suka-sukanya mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat juga bahwa mereka sepertinya berbakti kepada Tuhan, dicatat di ayat yang 32, 33, tetapi ya berbaktinya itu adalah memberikan pengorbanan, persembahan kepada bukit-bukit pengorbanan. Dengan kata lain, balik lagi kepada Baal. Dan hal ini dijadikan sebuah kebenaran oleh mereka, karena jelas sekali dikatakan di ayat 34, sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan. Di ayat 40 dikatakan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Jadi bisa kebayang, good readers, mereka membuat Tuhannya sendiri, menyembah berhala, lalu dijadikan itu sebuah adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi digantikanlah kebesaran Tuhan, yaitu kalau dalam konteks bangsa Israel, ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, Tuhan yang menyelamatkan. Semuanya digantikan dengan adat istiadat mereka yang berdosa itu.
Nah, Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi bisa merenungkan firman Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, automatically hidup kita akan fokus kepada Tuhan. Tetapi kalau kita termasuk orang yang sangat sulit beribadah kepada Tuhan, jaminlah bahwa hidup kita juga tidak fokus kepada Tuhan. Sehingga adat istiadat kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk itu sangat sulit untuk kita hapus, karena hidup kita belum fokus kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan Good Readers pada hari ini, supaya hidup kita kembali lagi fokus kepada Tuhan. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.